Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1481-1485. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sujun menoleh dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Seperti dugaannya, ia melihat seseorang yang masih hidup duduk di bawah pohon, menatap mereka sambil tersenyum. Wajah mereka berdua pucat pasi. Mereka melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia berdiri dari bawah pohon dan melambaikan tangan kepada mereka dari jauh. Keduanya memfokuskan mata mereka dan melihat lagi. Wanita itu telah menghilang, dan sebuah buah telah muncul di pohon yang layu tadi. Buah dao. Jantung mereka berdebar kencang. Itu adalah buah dao. Meskipun tampak keriput, buah dao itu masih dipenuhi dengan irama dao yang kaya. Mungkinkah wanita tadi adalah jiwa yang terkandung dalam buah dao? Akhirnya angin dingin dan sepi itu pun berhenti. Wei Suifeng dan Sujun saling berpandangan, lalu keduanya berjalan menuju pohon dao bersama. Ketika mereka sudah tidak jauh lagi, mereka berdua berhenti. Mereka melihat buah dao berputar pelan di pohon. Kemudian, kerutan pada buah dao menjadi semakin jelas, menjadi semakin nyata. Wei Suifeng berjaga-jaga. Secara bertahap, di mata mereka, buah dao menjadi sebesar planet. Setiap garis pada buah dao tampak sangat tebal, dan garis yang membentuk garis tersebut adalah garis yang lebih halus. Strukturnya sangat rumit, namun, pola dao yang lebih halus memiliki struktur pola dao di dalamnya. Mereka mengamati lapis demi lapis. Urat-urat pada permukaan buah dao benar-benar memperlihatkan detail yang tak ada habisnya. Semakin mereka mengamati, semakin banyak detailnya. Semakin dalam, dan semakin sulit untuk diuraikan. Keduanya tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Seolah-olah mereka tenggelam dalam permainan dekripsi yang memiliki daya tarik unik. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan membiarkan mereka terus mengamati detail yang lebih halus. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa dari luar, buah dao tidak berubah sama sekali. Yang berubah adalah diri mereka sendiri. Keduanya terus menyusut, semakin dekat dan dekat dengan buah dao. Mereka semakin mengecil dan dekat, dan mereka akan ditelan oleh buah dao. Tiba-tiba, Wei Suifeng dan Sujun melihat bagian paling halus dari buah dao. Ada seorang wanita cantik berbaring di tengah buah dao. Dia sedang tidur di dalam buah dao. Buah itu manis dan mengharukan. Wei tua. Sujun tiba-tiba melepaskan indera spiritualnya dan berteriak, jangan tersihir oleh wanita ini. Kemudian, indera spiritualnya menyerang pikiran Wei Suifeng dan membangunkannya. Wei Suifeng merasa tersesat dan bergumam, kecantikan jenis lain, tidak kalah dengan kecantikan Jue Wuchen. Dia segera menyadari, mengapa Sujun tidak tersihir. Apakah hati daunnya lebih kuat dariku? Dia tidak tahu bahwa selera Sujun terhadap kecantikan berbeda dari orang kebanyakan. Dia tidak menganggap wanita ini cantik sama sekali. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya menyadari bahwa mereka telah sampai di bagian dalam buah dao. Mereka menoleh dan melihat ke belakang. Pola dao yang tak berujung terjerat, menyegel mereka di dalam buah dao yang aneh ini. Mereka berdiri di sana dan tidak dapat melihat cahaya dari dunia luar. Mereka hanya dapat melihat pola dao yang tak berujung. Pola-pola dao itu seperti rantai, melesat keluar dari segala arah. Kekuatan yang terkandung dalam pola-pola dao itu bahkan membuat Wei Suifeng, yang berada di lingkaran besar tahta raja, bergidik. Keputusasaan memenuhi hatinya. Sujun juga putus asa. Dia berteriak sekeras-kerasnya, Guru surgawimu, kau menyelamatkan hidupku, tapi aku tidak bisa mengembalikannya padamu. Ledakan, pola dao yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan mereka. Sujun memejamkan matanya, berpikir bahwa dia sudah mati. Namun, ada denyutan yang sangat mengerikan di sekelilingnya, menghalangi pola dao dari buah dao. Wei Suifeng sangat kuat. Sujun terkejut sekaligus gembira. Aku tidak menyangka dia punya kemampuan seperti itu. Dia baru saja membuka matanya ketika dia melihat aula pembawa dupa berdiri di depan mereka. Wei Suifeng secara mengejutkan telah mengeluarkan aula pembawa dupa dan menggunakannya untuk menahan serangan pola dao. Aula pembawa dupa tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi aula pembawa dupa memiliki lapisan segel yang tak terhitung jumlahnya. Pola dao dari buah dao meledak dan mengaktifkan kekuatan semua segel di aula pembawa dupa.
Segel-segel di aula pembawa dupa mengumpulkan segel-segel semua ahli dari era yang tak terlupakan hingga sekarang. Dari kaisar tertinggi hingga awal mula absolut, dari awal mula absolut hingga pemuja surgawi ke-10, ada juga segel-segel dari pencipta yang tak terhitung jumlahnya, dewa-dewa kuno, dan ahli-ahli kaisar. Pada saat ini, kekuatan segel-segel ini meledak dalam sekejap. Keterkejutan dan kegembiraan di wajah Sujun belum muncul ketika Wei Suifeng tiba-tiba menerkam. Rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekujur tubuhnya dan melilit mereka berdua. Dia berteriak dengan tegas, cepat pergi. Ledakan, sinar cahaya yang tak berujung meledak dari buah dao yang aneh. Getaran hebat meledak ke segala arah dengan buah dao sebagai pusatnya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan membubung ke langit dari ibu kota giok istana leluhur. Itu benar-benar menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh para raja yang saleh, dewa-dewa kuno, dan kaisar-kaisar purba dari era yang tak terlupakan. Itu menyebabkan kota suci yang tak tertandingi ini muncul di istana leluhur, sepenuhnya menampakkan dirinya. Dan di kota suci yang luas ini, dampak yang mengerikan ini tampaknya telah memicu reaksi berantai. Gelombang getaran yang sangat mengerikan dipicu, meletus satu demi satu. Bahkan orang-orang di 100.000 gunung suci dapat melihat bahwa di tanah tandus di istana leluhur, gelombang sinar cahaya yang menakutkan melesat ke langit, mengguncang dao agung langit dan bumi serta menyingkirkan awan putih di langit. Mereka menerobos penghalang dunia istana leluhur. Dan di istana surgawi, para dewa yang menjaga istana surgawi hanya merasakan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh istana surgawi berguncang tanpa henti. Tanah istana surgawi retak dan retak. Aula bergoyang dan hampir runtuh. Sulit bagi para dewa untuk berdiri teguh. Pada saat itu, mereka melihat cahaya dao yang mengerikan melesat ke langit. Cahaya dao saling terhubung, dan cahaya itu membentuk pohon besar di langit di atas istana leluhur. Penghormatan surgawi kehampaan dan penghormatan surgawi api, yang tetap tinggal untuk menjaga pengadilan surgawi, segera berdiri dan menekan kekacauan di pengadilan surgawi. Kedua penghormat surgawi itu melihat ke arah cahaya yang terbit, dan wajah mereka berubah. Mereka melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya didorong menjauh dari lintasan aslinya oleh sinar cahaya ini, dan fenomena surgawi menjadi kacau. Di Suandu, para pemuja surgawi Hao, Si Qiluo, Yan Tianfei, Raja Dewa Leluhur, King Tianfei, Kaisar Ilahi Langsuan, dan Istana Pemuja Surgawi sedang memurnikan dao surgawi dan memurnikan tubuh fisik Adipati Surgawi. Pada saat ini, tubuh fisik Adipati Surgawi juga terguncang, miliaran bintang di Suandu berada dalam kekacauan. Pasukan Istana Surgawi yang menjaga Suandu terlempar ke dalam kekacauan oleh bintang-bintang dan rasi bintang yang kacau. Kapal-kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi yang menjaga Sungai Surgawi terhempas oleh Sungai Surgawi yang bergolak. Prajurit dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke langit berbintang, sulit bagi mereka untuk menstabilkan tubuh mereka. Pengadilan leluhur telah berubah. 7 orang suci surgawi berdiri dan melihat ke arah istana leluhur. Kaisar surgawi Langsuan berteriak, itu aula dupa. Segel yang kutinggalkan di aula dupa telah disentuh. Punyaku juga sudah tersentuh. Ekspresi selir Gao Tian berubah drastis. Dia segera berdiri dan mendesak panggung pembunuh jiwa dari istana leluhur untuk pergi. Dia berkata dengan marah, Mu yang terhormat dari surga sedang mencari kematian. Para dewa lainnya saling berpandangan dan mengikutinya menuju istana leluhur. Di ibu kota batu giok istana leluhur, aula pembawa dupa tertanam di pohon dao. Buah dao pohon itu tergantung di pintu masuk aula. Buah dao dan segel aula pembawa dupa yang tersisa masih bertabrakan. Keduanya berusaha saling menghancurkan. Pada saat ini, ada sesuatu yang menggeliat di bawah tumpukan batu bata dan ubin yang pecah. Setelah beberapa saat, Wei Suifeng dan Sujun yang berkepala besar memanjat dari reruntuhan dan membersihkan diri. Sujun melihat sekeliling dan melihat banyak bangunan runtuh di ibu kota batu giok istana leluhur. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, jadi, guru surgawimu berasal dari sekte terkenal. Kemampuannya untuk menghancurkan segalanya kemanapun dia pergi masih belum sebaik milikmu. Wei Suifeng berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Aku telah merobohkan bangunan-bangunan dari zaman Han yang panjang hingga sekarang. Sebenarnya, reputasiku tidak pantas. Keduanya saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa itu, Sujun melihat sekeliling dan senyum di wajahnya perlahan membeku. Bahkan tawanya pun semakin pelan. Akhirnya, tawanya tidak terdengar lagi. Mereka melihat sungai besar kekacauan purba muncul di depan mereka. Sungai itu dipenuhi dengan energi kekacauan purba. Sungai itu luas dan kuat, dan tidak seorang pun tahu kemana ia mengalir. Wei Suifeng tertawa dan berkata, kali ini,
apakah kamu tidak takut bahwa Dewa Surgawi ke-10 tidak akan memasuki istana pembakar dupa dan menyingkirkan orang suci asli istana Miluo itu? Sujun, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Sujun. Dia mengamati wajah Sujun dan menunjukkan ekspresi curiga. Kau tidak mungkin tersesat, kan? Sujun terbangun, dia tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku tersesat? Hahaha, aku adalah salah satu dari 3 Raja Dewa Agung di era yang tak terlupakan. Bagaimana mungkin aku tersesat? Hanya saja aku belum pernah ke sini sebelumnya. Tuan Wei, apakah peta geografismu benar-benar berfungsi? Apakah seseorang benar-benar akan datang dan menyelamatkan kita? Di Gunung Suci 100.000, Nenek Si dan yang lainnya dengan gugup memperhatikan Matua dan Zan Kongrulai. Sudah lebih dari 20 hari sejak perubahan drastis di Istana Leluhur, ibu kota Jade. Meskipun situasi Kinmu selalu sangat stabil, namun, situasi Matua dan Zan Kongrulai tampaknya tidak terlalu optimis. Meskipun kultivasi Zan Kongrulai tinggi, kultivasinya rendah. Itu sudah sangat membebani Buddha Agung ini dalam waktu yang lama. Tingkat kultivasi Matua lebih tinggi, tetapi tingkat kultivasi kondisi mentalnya lebih rendah dari Zan Kong. Pada tahap ini, hal itu juga sangat melelahkan. Tepat pada saat ini, Yaner tiba-tiba terbang dan berkata kepada Nenek Si dan yang lainnya, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tanah suci kita telah tumbuh. Tanah suci telah tumbuh. Nenek Si dan yang lainnya agak bingung. Yan Er berkata, saat ini aku sedang mengobrol dengan ibu tentang masalah keluarga dan mengajaknya berkeliling untuk melihat pemandangan indah tanah suci kita. Semua orang mengerutkan kening dan berpikir, gadis ini bahkan lebih buta daripada orang buta. Meskipun Gunung Suci 100.000 memiliki kata, suci, itu hanya kita yang menempelkan wajah kita sendiri di sana. Sejak kapan ada pemandangan indah di sini? Yan Er berkata dalam hati, ketika kami tiba di aula utama di tengah Gunung Suci, kami melihat bahwa aula utama terangkat oleh 2 daun besar, dan fondasi aula utama hancur berkeping-keping. Kedua daun itu begitu besar sehingga mereka menahan aula suci Tuan Muda di tengah-tengah kedua daun itu, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Gadis itu berbicara tanpa berpikir dan langsung berkata dengan mata membabi buta, Nenek, kalian tinggallah di sini dan jaga Muer, aku akan mengikutinya untuk melihat-lihat. Nenek mengangguk dan berkata dengan nada bisu, aku akan pergi melihat juga. Yan Er membawa mereka berdua ke pusat Gunung Suci dan sebelum mereka sampai di sana, mereka melihat 2 daun besar dari jauh, seakan-akan mereka adalah 2 telapak tangan besar yang menahan istana Kinmu di telapak tangan mereka. Kedua daun itu tumbuh dari tunggul pohon hitam besar yang hangus. Pohon hitam besar itu telah lama ditebang oleh Tai, dan api telah membakarnya hingga bersih. Hanya lingkaran pertumbuhan yang tidak terbakar yang tersisa, berubah menjadi puluhan ribu gunung hitam. Namun sekarang, sebenarnya ada 2 daun besar yang tumbuh dari gunung di tengahnya. Sungguh aneh. Pada saat itu, banyak orang telah berkumpul di sekitar kedua daun tersebut. Su Senghua, Lan Yutian, Kaisar Ming, dan yang lainnya terbang di sekitar akar daun untuk melihat dari mana tanaman itu berasal. Aula di tengah 2 daun itu adalah aula suci dari 100.000 gunung suci, tempat Kinmu tinggal. Suatu ketika, perubahan besar juga terjadi di aula ini, yaitu Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi. Skala aula itu tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan 2 daun itu jauh lebih kecil. Tidak heran Yan Er mengatakan itu menyedihkan. Mereka berdua datang ke bawah 2 daun itu dan menatap ke atas kedua daun besar itu. Mereka tercengang, tetapi ketika mereka melihat tanda-tanda pada daun itu yang seperti tanda dao dari dao besar, tanda-tanda itu sungguh misterius. Vitalitas datang dari daun-daun itu, dan hanya dengan berdiri di sana, mereka dapat merasakan wajah mereka berseri-seri. Tiba-tiba, orang buta itu melihat seorang lelaki kuat berjalan mendekat sambil membawa kapak besar di tangannya. Ia mendatangi 2 daun itu dan mengangkat kapak besar itu. Ia menunjuk 2 kali ke akar daun itu, seolah-olah hendak menebangnya. Pria itu, Wu, apa yang sedang kamu lakukan? Ming Huang terbang mendekat dan berkata dengan marah, siapa kamu? Mengapa kamu menebang pohon muda milik orang lain tanpa alasan? Wajah orang buta dan bisu tampak pucat. Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya juga telah tiba. Wajah mereka juga pucat. Otot-otot pria berotot itu jahat, dan fisiknya seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Kapak di tangannya bahkan berkilauan dengan cahaya dingin, tampaknya mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Jelas itu bukan orang lain, tapi Tai. Sekalipun Kaisar Ming merupakan sosok yang paling mempesona di era cahaya merah, bila dihadapkan dengan eksistensi seperti itu, bahkan sehelai rambut yang dicabut darinya akan jauh lebih tebal dari pinggangnya. Dan dari fisik Tai,
rambutnya memang berkali-kali lipat lebih tebal dari pinggang Kaisar Ming. Tai menyingkirkan kapaknya dan melirik Kaisar Ming. Suaranya seperti lonceng yang keras, tentu saja aku di sini untuk menebang pohon. Kamu begitu yakin pada dirimu sendiri. Kaisar Ming sangat marah. Dia berkata dengan marah, apakah ini tanahmu? Tai meletakkan kapaknya dan bersandar pada gagang kapak itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan tanahku. Kaisar Ming mencibir dan berkata, apakah pohon itu pohonmu? Semua orang diam dan tidak berani bersuara. Tai menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, itu juga bukan pohonku. Itu bukan tanahmu, dan itu bukan pohonmu. Apa hakmu menebang pohon milik orang lain? Kaisar Ming mencibir dan berkata, kau berlari ke tempat orang lain dan membawa kapak untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di tanah orang lain. Kau tidak bisa berpikir jernih kemanapun kau pergi. Berpikirlah dengan akal sehat. Jika kau tidak bisa berpikir jernih, bagaimana kau bisa berpikir jernih? Tai tertegun dan menatap semua orang. Semua orang melihat sekeliling, tidak berani menatap matanya. Ming Huang mengepalkan tinjunya, dia berkata dengan suara yang jelas, pohon muda ini adalah pohon muda dari keluargamu, dan tanah ini milik keluargamu. Jika kau ingin menebangnya, kau tidak dapat melakukannya tanpa meminta izin darimu. Xuan Xiu, Wen Yuan, jangan tarik aku. Meskipun orang ini kuat, langit dan bumi memiliki keadilan, dan keadilan adalah keadilan. Jangan tarik aku. Meskipun orang ini galak, bagaimana mungkin aku takut padanya? Sebagai tamu dari rumahmu, aku tidak bisa hanya duduk diam. Hua Xuanxiu dan Wen Yuan muda menariknya kembali. Kaisar Ming masih berjuang. Dia berkata dengan marah, kalian berdua juga orang-orang yang menindas kebaikan dan takut pada kejahatan. Lepaskan aku akan berunding dengannya. Tai berpikir sejenak dan duduk, apa yang kau katakan cukup masuk akal. Aku telah berjanji kepada Yang Muliamu untuk menempati tempat ini. Aku hanya tuan tanah aslinya, dan sekarang aku juga seorang tamu. Aku butuh izinnya untuk menebang pohon itu. Lupakan saja, jangan tebang dulu. Kita bicarakan nanti setelah dia bangun. Kaisar Ming mendengus dan menyingkirkan Hua Xuanxiu dan Wen Yuan muda. Dia mengangkat dua jari dan menunjuk matanya sendiri, lalu menunjuk Tai yang sedang duduk di tanah, aku sedang menatapmu. Jangan mencoba menyerangku saat aku tidak bisa melihat. Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Semua orang mendesah kagum. Era Crimson Light memang era yang paling liar. Kaisar Ming adalah seseorang yang telah melihat dunia yang hebat dan dipenuhi dengan kebenaran. Dia bahkan berani menguliahi makhluk seperti Tai yang telah mencapai Dao. Su Senghua dan Lan Yutian maju untuk bertanya kepada Tai, saudara Dao, jika kita tidak menebang pohon muda ini, apa salahnya? Tai berkata, jika kita tidak menebangnya, ketika semua akar pohon muda ini dibangkitkan, makhluk-makhluk kuat dari era alam semesta sebelumnya akan dapat merangkak keluar dari akarnya dan membahayakan dunia. Alam semesta ini tidak dapat menahan siksaan makhluk-makhluk kuat seperti itu terlalu lama, dan akan jatuh ke dalam kiamat. Su Senghua bertanya, lalu apa manfaatnya jika kita tidak menebang pohon muda ini? Tai berkata, jika kita tidak menebangnya, akan ada beberapa manfaat. Ketika pohon ini tumbuh besar dan cabang serta mahkotanya meluas ke kehampaan tertinggi, akan jauh lebih mudah untuk mencapai Dao. Ketika alam semesta hancur, seseorang akan dapat bersembunyi di alam semesta berikutnya. Tetapi, dia menggelengkan kepalanya. Mereka semua hama. Lan Yutian bertanya lagi, bagaimana jika kita menebangnya? Apakah makhluk dari era alam semesta sebelumnya tidak akan bisa turun? Tai menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Mereka tetap akan turun, tetapi mereka akan menundanya untuk sementara waktu. Keduanya berhenti bertanya dan pergi. Mute dengan hati-hati mendekatinya dan duduk di samping kaki Tai. Ia mengambil pipa hokah dan menyalakannya. Ia menghisap 2 kali dan menyerahkannya kepada Tai. Tubuh Tai terlalu besar. Dia menundukkan kepalanya untuk menatapnya dan mengecilkan tubuhnya. Dia mengambil hokah dari tangannya dan menghisapnya 2 kali. Wajah keriput Mute menyunggingkan senyum. Saudara Daois, bolehkah aku meminjam kapakmu untuk melihatnya? Lihat saja. Si bisu buru-buru bangkit dan melompat ke kapak dengan penuh semangat. Dia mengamati pola Dao pada kapak dengan saksama dan melambaikan tangannya. Buta, penglihatanmu bagus. Cepat bantu aku mempelajarinya. Blaine tidak langsung menghampiri. Sebaliknya, dia bertanya pada Tai, saudara Daois, apakah Muer sudah bangun? Tai sedang menghisap pipa air, para bangsawan surgawi dari istana surgawi sedang bergegas menuju istana leluhur, ibu kota Jade. Ada keberadaan yang mengerikan di ibu kota Jade yang menghalangi penglihatanku.
Bahkan aku tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Apakah para bangsawan surgawi akan menyerbu ke dalam aula pembawa dupa untuk membunuh orang bijak asli istana Yiluo tidak diketahui. Jantung Blind berdebar kencang. Tai Yi berkata, 9 orang surgawi yang terhormat telah tiba di ibu kota Jade. Si buta tidak dapat menahan rasa gugupnya. Dia mendengar Tai Yi meletakkan pipa airnya dan melanjutkan, 9 orang suci surgawi telah memasuki kota, aku tidak dapat melihat mereka lagi. Blind mengepalkan tinjunya, tetapi si bisu masih mendesaknya. Blind berkata dengan marah, tunggu sebentar lagi. Pada saat itu, getaran yang mengejutkan datang dari arah istana leluhur, ibu kota Jade. Si buta sangat gembira dan menatap Tai Yi dengan mata penuh harap. Tai Yi berkata, kau tidak perlu melihatku. Aku juga tidak bisa melihat situasi di ibu kota Jade. Si buta tidak menyerah dan terus menatapnya, menunggu dia menceritakan situasinya. Di ibu kota Giok istana leluhur, 7 dewa agung berkumpul dan bertemu dengan dewa agung api dan dewa agung hampa di luar kota. Dewa api surgawi dan dewa hampa surgawi datang lebih awal dari mereka. Mereka tidak berencana untuk segera memasuki kota. Bagaimanapun, kemunculan ibu kota Giok telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Mereka sedikit takut ketika melihat situasi ini. Ketakutan ini adalah ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Bahkan para dewa pun sedikit takut terhadap hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, para pemuja surgawi api dan kehampaan telah berjaga di luar kota, menanti para pemuja surgawi lainnya. Yang mulia surgawimu belum keluar dari dalam. Dewa api surgawi berkata kepada Dewa Hao dan yang lainnya, dia telah merusak segel istana pembawa dupa, dan dia telah tinggal di kota ini sejak saat itu. Segel istana pembawa dupa adalah segel dari hampir semua pusat kekuatan dari zaman kuno hingga sekarang. Segel itu juga memiliki segel dari pemuja surgawi ke-10 kita. Dia tidak dapat menghancurkannya dengan kemampuannya sendiri. Pemuja surgawi yang agung berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dia seharusnya menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan mereka. Dia mengamati kota suci kuno itu dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan kata lain, ada sesuatu yang sangat mengerikan di kota ini yang dapat menghancurkan segel 10 dewa surgawi kita. Bahkan dapat menghancurkan segel kaisar surgawi dan kaisar tertinggi. Yan Tianfei, Qiang Tianfei, Si Qiluo, dan Gong Tianzun merasakan hawa dingin di hati mereka. Untuk dapat menghancurkan segel mereka, kekuatan yang dipinjam Qinmu mungkin tidak lebih lemah dari mereka, atau bahkan lebih kuat. Para dewa lainnya tidak tahu betapa mengerikannya tempat ini, tetapi Yan Tianfei, Qing Tianfei, Si Qiluo, dan Dewa Gong pernah datang ke sini sebelumnya, jadi kenangan mereka tentang tempat ini masih segar dalam ingatan mereka. Pemuja surgawi berkata, tidak boleh ada kerugian di aula pembawa dupa. Barang yang disimpan di aula itu tidak boleh habis. Api surgawi yang mulia memikirkan Raja Surgawi dan Kaisar Ming, dan dia langsung mengangguk. Kita tidak boleh membiarkan mereka kehabisan. Yan Tianfei, Qiang Tianfei, Si Qiluo, dan Gong Tianzun juga memikirkan lukisan dan orang di dalamnya. Hati mereka bergetar saat mereka berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa membiarkan mereka keluar. Raja Dewa Leluhur dan pemuja surgawi Gong mengikuti jejak pemuja surgawi Hao. Pemuja surgawi Su dan Kaisar Ilahi Langsuan tidak punya pilihan selain mengikutinya. 9 pemuja surgawi berjalan ke kota bersama dengan Dewa Kuno Taichi. Kedua dewa kuno itu terus mengawasi Yang Mulia Hao. Yang lain tidak dapat melihat Taisu di belakang Yang Mulia Hao, tetapi mereka dapat melihat wujud asli Taisu. Tempat ini memang agak aneh. Sang pemuja surgawi, benar-benar menemukan tempat seperti itu, jadi kemampuannya luar biasa. Buah dao di belakang kepala Kaisar Ilahi Langsuan berputar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Pendeta surgawi Hao merasa tidak nyaman saat mendengar dia menyebut-nyebut Qinmu, jadi dia segera mempercepat langkahnya. Ketika 9 orang suci surgawi memasuki kota, situasi yang mereka lihat di jalan sama dengan apa yang dilihat Wei Suifeng dan Sujun. Akan tetapi, mereka jauh lebih kuat daripada Wei Suifeng dan Sujun, jadi mereka sama sekali tidak bisa menghindari angin panas yang tenang itu. Seketika, 9 orang suci surgawi itu sangat menderita. 9 orang suci surgawi menghindari gelombang panas dan menemui pohon dao yang layu. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak dapat menyentuh pohon itu. Saat Raja Dewa Leluhur menyentuh pohon dao, dia segera merasakan pikiran yang dalam menyerbu pikirannya dan buru-buru menolak. Beraninya pohon iblis menyakitiku. Raja yang saleh itu menjadi marah dan mencabut pohon dao yang layu itu. Kekuatan ilahi dao surgawi yang besar meledak ke dalam pohon dao, menghancurkan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi,
dao yang tersembunyi di pohon itu membalas dan melukai Raja Dewa Leluhur. Para dewata lainnya terkejut. Raja Leluhur yang saleh, ini adalah pohon dao. Kita tidak bisa bertarung secara langsung. Selir Gaotian mengayunkan dua pedang dewa di panggung pembunuh dewa istana leluhur. Pedang dewa itu menggelengkan kepala dan melambaikan ekornya. Pohon dao terpotong menjadi dua dengan suara ledakan. Dia berkata, di dunia ini, hanya kaisar tertinggi yang tak terkalahkan yang dapat membudidayakan pohon dao. Dia abadi dan dapat hidup selamanya. Dia hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Akulah satu-satunya yang dapat membunuh pohon dao. Di tempat pohon dao ditebang, darah merah mengalir keluar dari batang pohon. Darah itu dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni itu terbang dan pergi untuk membunuh semua orang. 9 orang suci surgawi masing-masing bergerak untuk melawan dan menyapu cahaya warna-warni itu. Mereka diam-diam terkejut, bahkan mereka merasa agak sulit bagi mereka untuk menghadapi cahaya warna-warni ini. Bagaimana bisa Yang Mulia Surgawimu menemukan tempat yang aneh seperti itu? Mereka menghapus cahaya warna-warni itu dan hendak menyingkirkan pohon dao yang layu itu ketika mereka melihat batang dan cabang pohon itu hancur dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tersisa. Hanya pola dao-dao besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menyatu dengan langit dan bumi, menyebabkan energi spiritual di sini menjadi sangat kuat. Itu seperti tanah suci. Aneh. 9 orang suci surgawi itu bergerak maju lagi. Mereka juga diam-diam waspada terhadap dua pedang pembunuh dewa misterius milik permaisuri Kitian. Kedua pedang suci ini dapat dengan mudah memotong pohon itu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah senjata ganas nomor 1 di dunia. Kemungkinan besar tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Semua orang diam-diam waspada terhadap permaisuri Kitian. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan hantu aneh lain yang bangkit dari ki yang kacau dan menyemburkan angin dingin dan sunyi. Untungnya, mereka sudah siap. Semua orang menghindari angin dingin dan sunyi itu dan Kaisar Dewa Langsuan langsung menunjuknya, bunuh hantu aneh itu. 9 orang suci surgawi bekerja sama dan dapat dikatakan tak terkalahkan. Mereka menyerbu ke depan dan tak lama kemudian, mereka melihat hutan aneh yang terbentuk oleh pohon dao yang layu. Ketika mereka melihat situasi ini, meskipun mereka adalah orang suci surgawi, mereka tidak dapat menahan napas. Yang Muliamu benar-benar menemukan tempat yang aneh. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal, kata para Yang Mulia serempak. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada aula besar kuil yang menyimpan dupa. Aula itu benar-benar rusak, dan berbagai segel di sekitarnya sebagian besar telah rusak. Aula besar telah ditembus oleh pohon dao. Buah dao tergantung di pohon itu. Buah dao itu compang camping, tergantung di depan pintu, dan penuh dengan lubang dari segel. Dan di dalam buah dao itu ada seorang wanita telanjang yang telah meninggal di dalamnya. Sayang sekali, sayang sekali. Kaisar Ilahi Langsuan menggelengkan kepalanya dan mendesah, Yang Muliamu tidak tahu bagaimana menghargai kaum hawa. Yang dia pedulikan hanyalah menghancurkan bunga itu. Kita tidak bisa menurutinya kali ini. Kita harus menyingkirkannya. Para dewa surgawi lainnya mengangguk tanda setuju. Raja Dewa Leluhur mengerutkan kening dan berkata, segelnya telah rusak. Yang Mulia Surgawi, sangat licik. Dia kemungkinan besar telah melarikan diri bersama para tahanan di sini. Tidak, Guru Langit Gong berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika dia merusak segel aula pembawa dupa, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Selama dia memasuki aula, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Guru Surgawi Hao, Guru Surgawi Huo, dan yang lainnya memiliki pandangan aneh di mata mereka. Jelas bahwa Guru Surgawi Gong mengetahui banyak rahasia dari aula pembawa dupa. Guru Langit Huo menghela napas lega dan berkata dengan suara yang dalam, karena Guru Langitmu tidak dapat melarikan diri dan telah jatuh ke dalam aula, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengantarnya pergi sehingga tidak akan ada masalah lagi. Mereka berjalan memasuki aula. Setelah beberapa saat, suara berdenyut yang sangat mengerikan terdengar dari dalam aula. Kemampuan ilahi sang pemuja surgawi meletus dan mengguncang langit dan bumi. Seluruh aula jubah harum bergetar dan segera menjadi lemah. Kemudian, aula itu hancur berkeping-keping. Wus! Pecahan langit yang besar itu meledak dari aula dan mengembang dengan hebat. Di dalam pecahan langit yang besar, pemuja surgawi ke-9 bertarung dengan sekuat tenaga di sekitar seorang sarjana. Ke-9 dari mereka berlumuran darah, tetapi mereka masih dengan berani memotong buah dao dan memotong pohon dao. Bahkan dengan semua kemampuan orang suci purba Istana Miluo, dia belum memulihkan kekuatannya setelah mengalami malapetaka kehancuran besar alam semesta dan dibunuh oleh 9 pemuja surgawi di pecahan surga agung yang menyeluruh. Pada saat itu, Kinmu perlahan terbangun di gunung hitam besar di Istana Leluhur.
Nenek Si melihat lapisan demi lapisan mimpi menyusut, dan Kinmu kecil menghilang satu demi satu. Kinmu kemudian membuka matanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan senang. Lapisan terakhir mimpi hampir menghilang, dan Matua dan Zan Kongrulai terbangun pada waktu yang tepat. Mereka melangkah maju dan keluar dari mimpinya. Mimpi itu lenyap sepenuhnya, dan roh primordial Kinmu berdiri di belakangnya dan membungkuk kepada mereka berdua sebagai tanda terima kasih. Zan Kongrulai segera membalas sapaan itu dan menunjuk dirinya sendiri. Kakak, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. dia menunjuk ke arah Kinmu lagi. Kakak, kenapa kamu berterima kasih padaku? Kinmu tertawa terbahak-bahak. Ketika dia melihat mereka berdua kelelahan, dia segera mengundang mereka untuk beristirahat. Nenek Si melangkah maju dan mengembalikan busur dewa kepadanya. Muer, apakah krisisnya sudah teratasi? Kinmu mengangguk dan tersenyum. 9 orang suci surgawi dari pengadilan surga telah bertindak benar, dan mereka bertindak berdasarkan kebenaran untuk membunuh orang suci purba dari istana Miluo. Mereka akhirnya menyelesaikan krisisku. Nenek Si menghela napas lega dan memuji, 9 orang suci surgawi itu memang saleh dan berbudi luhur, kamu harus berterima kasih kepada mereka dengan benar di masa depan. Kinmu segera berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga agar kematian mereka tidak menyakitkan. Kalau begitu aku akan merasa tenang. Nenek menghela napas lega. Semangat Kinmu sangat bangkit, dan dia merasa seolah-olah telah menyingkirkan awan dan kabut untuk melihat matahari. Dia juga menghela napas panjang lega, kakak senior dan Paman Jun memang efisien dalam menangani masalah. Aku khawatir mereka berdua akan pergi setelah meninggalkan Aula Wangi untuk mengaktifkan segel di ibu kota Jade. Jika 9 orang suci surgawi tidak memasuki Aula Wangi dan berhadapan langsung dengan orang suci primordial Istana Miluo, aku juga akan mendapat masalah. Dia berkata dengan gembira, aku tidak menyangka mereka akan melakukannya dengan baik. Pemuja surgawi ke-9 juga berhasil memasuki Aula Wewangian dan menyingkirkan orang suci purba. Apakah kakak laki-laki dan Paman Jun sudah kembali? Nenek Si menggelengkan kepalanya. Belum. Istana leluhur ibu kota Giok cukup jauh dari sini, jadi mereka mungkin sedang dalam perjalanan pulang. Ketika mereka berdua sampai di istana leluhur ibu kota Giok, keributan yang mereka sebabkan tidaklah kecil. Mereka telah membuat lubang besar di langit, yang benar-benar menakutkan. Kinmu berjalan berkeliling dan tersenyum. Aku ingin tahu apakah Dewa Surgawi ke-9 telah menemukan sesuatu yang baik ketika dia memasuki ibu kota Giok, lalu rahasia ibu kota Giok. Nenek Si melotot padanya. Kau terjebak dalam perangkap dan kebetulan kabur begitu saja. Dengan kebiasaan seperti Rusa Roy, kau tidak tahu cara menulis kata kematian. Yang tidak kau ketahui adalah bahwa setelah ibu kota Jade dibuka, peristiwa besar lainnya terjadi. Yan Er berkata bahwa tanah sucimu telah tumbuh, jadi sebaiknya kau pergi melihatnya. Kinmu segera mengesampingkan masalah Wei Suifeng dan Sujun dan bertanya dengan heran, tanah suci tumbuh. Apa artinya itu? Aku juga tidak tahu. Aku telah menjaga di sini sepanjang waktu, aku tidak tahu bagaimana 100.000 gunung suci ini tumbuh. Keduanya berbicara sambil berjalan menuju pusat gunung suci 100.000. Mereka tidak berjalan jauh sebelum mereka melihat seorang pemuda, Tai, sedang memperbaiki gunung hitam besar yang retak. Pemuda Tai meletakkan embernya dan menunjuk ke tengah tanah suci gunung hitam besar. Ia berkata kepada Kinmu, aku sudah lama menunggumu di sana, kau harus bergegas. Kinmu bingung dan ingin bertanya, tetapi pemuda Tai kembali menyibukkan diri. Mereka berdua datang jauh-jauh ke pusat gunung hitam besar dan melihat pohon muda hijau muda berdiri tegak di kejauhan. Pohon muda itu tingginya ratusan ribu meter, tetapi hanya memiliki 5 atau 6 daun. Di salah satu daunnya terdapat sebuah istana, itu adalah aula suci tempat Kinmu menjaga tanah suci ini. Ekspresi Kinmu dan Nenek Si tampak lesu saat mereka bergegas mendekat. Semakin dekat mereka, semakin besar pohon muda itu. Cabang dan daunnya setinggi awan, dan ada petir di sekelilingnya saat mereka menghantam daun-daunnya. Namun, bahkan petir surgawi dari istana leluhur tidak berarti apa-apa di depan pohon muda itu. Petir itu sekecil jarum dan tidak dapat melukai pohon muda itu sama sekali. Kinmu sampai di bawah pohon dan melihat Lan Yutian dan Su Senghua duduk di bawah pohon untuk memahami jalan setapak. Si buta dan si bisu dengan hati-hati memeriksa kapak besar sementara yang lain sibuk memeriksa pola dao pada cabang dan daun pohon muda yang aneh itu. Mereka mencoba mengungkap rahasia pohon muda ini. Kaisar Ming juga berdiri tidak jauh dari sana dan menatap seorang pria jangkung dan kekar di bawah pohon. Pria itu menunduk dan mengabaikannya. Kinmu melangkah maju dan bertanya, Saudara Tao Tai. Tai bangkit dan berkata, Yang muliamu,
tanah ini milikmu, dan pohon-pohon yang tumbuh di sini juga milikmu. Itulah sebabnya aku menunggumu datang dan bertanya apakah pohon ini harus ditebang. Kinmu ragu-ragu dan bertanya, pohon muda ini. Pohon ini adalah pohon dunia. Sejak kehancuran alam semesta hingga sekarang, pohon suci tidak pernah mati. Ia telah melewati malapetaka kehancuran alam semesta. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang suci yang telah mencapai Dao, tidak dapat lolos dari kematian. Hanya pohon ini yang bertahan hidup. Tai berkata, dulu aku pernah menebang dan membakarnya, tetapi aku tidak menyangka pohon itu masih hidup. Ini sudah wilayahmu, jadi aku tamu di sini. Aku harus meminta pendapatmu jika aku ingin menebang pohonmu. Pohon dunia. Jantung Kinmu berdebar kencang. Dia mendongak untuk melihat pohon muda yang sangat besar itu dan bergumam, ini adalah benda suci yang dapat bertahan dari kiamat besar. Matanya dipenuhi kebingungan. Dia selalu khawatir tidak dapat melihat pohon suci seperti itu dengan matanya sendiri, dan dia selalu bermimpi melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, pohon itu terlalu mudah ditebang dan dibakar, hanya menyisakan akar hitamnya. Namun, dia tidak menyangka pohon itu benar-benar hidup kembali. Yang muliamu, meninggalkan pohon ini akan menyebabkan parasit abadi dari 16 alam semesta sebelumnya merayap ke alam semesta ini. Bahkan aku tidak dapat menahannya. Tai berkata, namun, meskipun kita menebang pohon ini, kita tidak akan dapat sepenuhnya memutus jalur ini. Mereka tetap akan datang, tetapi itu akan menunda mereka untuk sementara waktu. Meninggalkan pohon ini akan menunda mereka untuk sementara waktu. Apakah kita meninggalkan pohon ini atau menebangnya? Semuanya tergantung pada Anda, ide Tuan Tanah. Kinmu ragu-ragu sejenak dan menatap pohon muda pohon dunia. Kaisar Hijau Langit Timur dan Dewa Primordial Ibu Bumi keduanya adalah pohon suci yang telah dibudidayakan dengan sukses. Ibu Bumi bahkan merupakan pohon purba yang dapat menopang semua dunia di alam semesta. Namun, dibandingkan dengan pohon suci di depannya ini, Ibu Bumi juga beberapa kali lebih rendah. Pohon dewa ini pada dasarnya merupakan sejenis objek dewa yang secara alamiah berada dalam kondisi yang sulit. Itu adalah benda suci yang dapat menghubungkan seluruh alam semesta. Akan tetapi, berkat pohon suci inilah makhluk-makhluk prasejarah dapat merambat ke akar pohon tersebut hingga ke alam semesta berikutnya, terhindar dari malapetaka besar berupa kehancuran dan parasitisme di alam semesta baru. Hal ini mengakibatkan hasil buruk lainnya, yaitu umur alam semesta baru telah berkurang drastis. Massa dan energi bersifat kekal. Jumlah total energi dan materi di alam semesta adalah jumlah yang tetap, dan mereka yang telah berhasil berkultivasi setara dengan mengumpulkan energi di alam semesta. Tai tampaknya dapat melihat melalui pikiran Kinmu, semakin banyak praktisi yang kuat, semakin banyak energi yang akan ada, katanya di sampingnya. Keberadaan yang telah mencapai Dao adalah hal-hal yang memiliki energi paling banyak. Pohon Dao dari mereka yang telah mencapai Dao berada di kehampaan pamungkas, dan tempat itu akan menjadi tempat dengan energi paling banyak. Semakin banyak keberadaan Dao yang masuk ke alam semesta ini, semakin cepat kehancuran kehampaan pamungkas itu. Bencana besar kehancuran berasal dari kehampaan pamungkas. Kinmu menenangkan diri dan tatapannya masih tertuju pada pohon dewa. Dia bergumam, mungkinkah aku tidak dapat memahami keajaiban pohon dunia dan menemukan metode yang bahkan malapetaka kehancuran yang besar tidak dapat menghancurkannya? Jika memang ada, pasti sudah lama ditemukan oleh para praktisi kuat di alam semesta sebelumnya. Mereka masih harus bergantung pada pohon dunia untuk bertahan hidup, jadi bisa dilihat bahwa mereka tidak dapat ditemukan, kata Tai. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, getaran hebat datang dari bawah tanah, dan pohon muda dunia itu benar-benar tumbuh ke atas sambil mengeluarkan suara gemuruh. Dalam beberapa tarikan napas, pohon dunia tumbuh setinggi 1000 meter lagi, dan tubuhnya menjadi jauh lebih tebal. Daun lainnya tumbuh. Saat getarannya menghilang, kecepatan pertumbuhan pohon dunia terhenti lagi. Sebelum kamu bangun, pohon ini sudah bergetar berkali-kali, sekali sehari, dan sekali di siang hari. Yang muliamu, apakah kamu tahu rahasia di balik mengapa pohon ini hidup dan tumbuh di siang hari? Kata Tai. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, tolong ajari aku, saudara Dao. Seseorang sedang menumbuhkan pohon ini. Kebangkitan pohon dunia dan pertumbuhan pohon dunia, seluruh istana leluhur telah berubah menjadi altar pengorbanan besar yang melahap makhluk hidup yang mati di sini. Bahkan ketika Lan Yutian memperoleh Aula Wangi, Wei Suifeng telah mengirim Aula Wangi kembali ke ibu kota Giok. Kemunculan kembali ibu kota Giok istana leluhur mungkin berada di bawah kendali orang itu. Perubahan besar tidak berhenti sampai dia terkejut setengah mati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, siapa tahu,
Pikiranmu ingin melindungi pohon dunia mungkin juga berada di bawah kendali orang itu. Hati Kinmu sedikit tergerak. Maksudmu praktisi kuat dari zaman alam semesta pertama itu. Dia sudah tiba di istana leluhur. Perubahan besar menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tampaknya tahu segalanya, tetapi sebenarnya, aku juga memiliki banyak hal yang tidak ku ketahui. Misalnya, dia ragu-ragu sejenak dan tidak melanjutkan topik ini. Pengadilan leluhur, Jade Capital City, juga merupakan tempat yang tidak dapat kulihat. Tempat itu sangat misterius, dan aku dapat merasakan keberadaan yang sangat menakutkan menghalangi pandanganku. Yang muliamu, setelah mengatakan begitu banyak, apakah pohon ini harus tetap ada atau tidak? Kinmu melangkah maju mundur, sesekali berhenti untuk mengangkat kepalanya dan melihat pohon dunia yang masih muda. Dia ragu-ragu dalam hatinya. Tai menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, kondisi pikiran Kinmu yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang, dan langkah kakinya pun berangsur-angsur melambat. Akhirnya, dia berhenti dan menatap Tai dengan matanya yang seputih salju. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Dao, kamu memiliki seni ilahi yang luas dan hampir maha tahu. Kalau begitu, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Jika para praktisi kuat dari alam semesta prasejarah dapat mengikuti akar pohon dunia ke alam semesta kita, maka bisakah kita juga memasuki alam semesta prasejarah melalui pohon dunia?" Tai tercengang. Dia memang tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Maksudmu, dia menatap mata Kinmu yang cerah dan sedikit ragu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa sedikit ragu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Maksudku, karena kedatangan para praktisi kuat dari alam semesta prasejarah tidak dapat dihindari, tidak peduli apakah mereka ditebas atau tidak, mereka akan turun ke alam semesta kita. Mengapa tidak mempertahankan pohon dunia ini dan menunggu pertumbuhan pohon dunia? Ketika saatnya tiba, mari kita pergi ke alam semesta mereka terlebih dahulu dan menghentikan orang-orang tua ini di alam semesta mereka. Kita bahkan mungkin membunuh mereka satu persatu. Kinmu tersenyum. Tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan ada kekurangan dalam pertahanan kita, dan jika kita menyerang, kita akan mengekspos kelemahan mereka. Dengan begitu, serangan dan pertahanan kita akan berbeda. Tai menatap pohon muda di belakangnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Baiklah. Saat kamu telah mencapai Dao, aku akan mengirimmu ke sana." Senyum di wajah Kinmu langsung membeku dan dia bergumam, "Saudara Dao, masalah ini masih perlu didiskusikan dari sudut pandang jangka panjang." Tai mengulurkan tangannya untuk meraih kapak besar itu dan mengibaskan kapak itu dengan membabi buta dan bisu. Ia berbalik dan pergi, lalu menghilang dengan cepat tanpa jejak. "Masalah menebang pohon bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibicarakan," kata Kinmu dengan keras. Namun, Tai telah menghilang tanpa jejak. Kinmu berkata dengan marah, dia selalu berlama-lama, tapi sekarang dia berlari seperti angin. Dia berbalik untuk melihat pohon dunia dengan matanya bersinar. Pada saat ini di ibu kota Jade, di samping sungai Chaos, Wei Suifeng penuh percaya diri saat berkata kepada Paman Jun, "Jangan khawatir, adik junior pasti akan datang dan menyelamatkan kita." Gelombang fluktuasi yang menggetarkan jiwa datang dari ibu kota Batu Giok. 9 pemuja surgawi, Hao, Huo, Lang, Gong, Qiang, Su, Yan, Si, dan Su, bertarung dengan sengit. Istana surgawi para pemuja surgawi membentuk pengadilan surgawi agung. Kekuatan kemampuan ilahi dapat dikatakan telah mencapai puncak kekuatan kemampuan ilahi. Dengan membunuh adipati surgawi dan menyempurnakan dao surgawi Suandu, 9 pemuja surgawi memperoleh manfaat yang luar biasa, dan kekuatan mereka meningkat sekali lagi. Alasan mereka bertarung bukanlah karena hal lain, melainkan demi pohon dao, bunga dao, dan buah dao milik orang bijak asli Istana Miluo. Setelah membunuh orang bijak asli, yang tersisa adalah kekayaan orang bijak asli. Pohon dao, bunga dao, dan buah dao merupakan alam yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya, dan mereka harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Membunuh adipati surgawi akan meningkatkan kekuatan mereka, dan membunuh orang bijak asli Istana Miluo serta memperoleh pohon dao, bunga dao, dan buah dao kemungkinan dapat meningkatkan wilayah kekuasaan mereka. Pertempuran pecah tiba-tiba, tetapi berakhir dengan cepat. Saat pertempuran itu terjadi, Hao, Huo, Gong, Raja Dewa Leluhur, dan Su semuanya menyerang selir Qiang Tian pada saat yang bersamaan. Meskipun selir Qiang Tian memiliki platform pembunuh dewa dari Istana Leluhur dan 2 pedang hitam pembunuh dewa, yang memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, dia masih tidak mampu menghadapi serangan dari 5 orang yang sangat kuat. Permaisuri Tian Qiang melingkari tubuhnya dengan 2 pedang dewa. 2 pedang dewa itu seperti 2 naga merah darah, berputar-putar di sekelilingnya. Namun,
dia tidak berani membunuh Gong yang sangat dihormati ketika dia muncul di depannya. Dia kemudian terluka parah oleh 5 orang yang sangat dihormati, dia segera menunggangi naga itu dan pergi. Si Qiluo membuka peti harta karunnya. Satu demi satu, para pemuja surgawi senjata dewa turun. Dengan perlindungan 3 pemuja surgawi senjata dewa, si Qiluo langsung menuju buah dao di bawah pohon. Tepat saat dia hendak meraih buah dao dan bunga dao, senjata suci kerajaan Tianzun terbang keluar dari belakang Hao Tianzun. Ada 4 senjata suci yang dapat mengalahkan 3 senjata suci kerajaan Tianzun, dan salah satu artefak, Sentinel, datang tepat ke arahnya. Bagaimana Kaisar Surgawi mendapatkan begitu banyak artefak ilahi? Tanpa berpikir panjang, si Qiluo mengendalikan senjata suci ini, Heavenly Master Royal, dengan avatarnya. Heavenly Master Royal adalah senjata yang diciptakannya, dan dia meninggalkan banyak pintu rahasia di setiap senjata suci. Tubuh Heavenly Master Royal, dia ingin menggunakan pintu rahasia ini untuk memata-matai kekuatan suci para Heavenly Master. Dia bahkan dapat dengan paksa mengambil senjata suci, Heavenly Master Royal, dan mengubahnya menjadi senjata tajam untuk membunuh para Heavenly Master. Namun, begitu avatarnya memasuki tubuh Celestial Master, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada pintu tersembunyi di tubuh Celestial Master. Aku tidak menciptakan senjata suci, Celestial Master Royal. Rambut si Qiluo berdiri tegak. Jiwanya langsung hancur oleh senjata suci, Celestial Master Royal. Si Qiluo segera menarik kembali jiwanya. Serangan senjata ilahi, Celestial Master Royal, telah mendarat di tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu hampir menghancurkan istana surgawinya. Ini adalah senjata suci yang dimurnikan oleh Raja Surgawi dari harta karun pendamping Taisu. Itu bukan senjata suci yang dimurnikan oleh si Qiluo. Dia telah menderita kerugian besar karena kecerobohannya. Dewa Langit Hao telah dipandang rendah sejak ia terluka. Dalam pertempuran Suandu, ia telah bersinar dan menjadi pemenang besar di antara 10 Dewa Langit. Ia telah menaklukkan para Dewa Langit Istana dan Raja Dewa Leluhur. Dengan bantuan Dewa Langit Api, Dewa Langit Kekosongan, ia bagaikan seekor harimau bersayap, ia telah menjadi kekuatan terbesar di antara 10 Dewa Langit. Namun, bahkan selama pertempuran Mystic City, dia tidak mengungkapkan semua asetnya. Harta karun pendamping Taisu dapat berubah menjadi harta karun lain atau senjata dewa ciptaan. Setelah Hao, sang pemuja surgawi memperoleh harta karun ini, sementara para pemuja surgawi lainnya saling menyerang dan mengabaikannya, ia mengambil kesempatan untuk mengambil semua kekayaannya dan memurnikannya menjadi senjata dewa, pemuja surgawi kerajaan. Si Qiluo terluka dan tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia menjabat tangannya dan melemparkan 2 buah dao, yang terbang ke arah Selirian. Selirian mengangkat tangannya dan menangkap 2 buah dao. Begitu buah dao mendarat di tangannya, 5 Dewa Agung, Hao, Huo, Su, Gong, dan Zhu, telah melukai Kaisar Dewa Langsuan dengan parah dan menyerangnya dengan penjepit. Di belakangnya, 2 Dewa kuno Taiji bergabung bersama dan mengaktifkan meja pasir Taiji. Kekuatan harta karun pendamping ini langsung ditingkatkan hingga ekstrim oleh 2 Dewa kuno. Yin dan Yang terbentuk, dan keduanya bergabung menjadi Taiji. Taiji Dao melonjak, dan 10.000 Dao lahir, semua hal lahir. Dalam sekejap, seolah-olah dunia lahir dari meja pasir. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bersinar terang, dan Dao Agung pun berkembang pesat. Pada saat ini, sebuah lonceng besar terangkat di belakang pemuja surgawi Hao, dan lonceng itu menghantam meja pasir Taichi dengan suara dentuman yang keras. Itu adalah harta karun pendamping Taisu. Harta karun ini tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi bisa mengambil bentuk apapun. Pada saat ini, ia berubah menjadi lonceng besar dengan burung, binatang buas, serangga, dan ikan tercetak di dinding luarnya. Lonceng itu berbentuk seperti dewa, dinding bagian dalam lonceng itu dikelilingi oleh bintang dan galaksi. Lonceng besar itu bertabrakan dengan meja pasir Taichi, tetapi tidak sebanding dengan kekuatannya. Lonceng besar itu pecah berkeping-keping. Saat lonceng besar itu pecah, Dao Taisu memadat. Lonceng besar yang pecah itu berubah menjadi kuali besar. Ki yang kacau di bawah kuali mengangkat kuali besar itu dan meledakkannya ke meja pasir Taichi. Pada saat yang sama, kelima dewa surgawi berkumpul dan melepaskan serangan terkuat mereka. Mereka mencetaknya di atas meja pasir Taichi. Dewa kuno Taichi terpaksa terbelah menjadi 2. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, mereka membawa Yan Tianfei keluar dari kota. 10.000 roda surgawi milik Hao Tian yang sangat agung terbang keluar. Dengan suara desiran, salah satu lengan selir Yan Tian terpotong, dan di telapak tangan itu terdapat buah dao. Selir Yan Tian pergi dengan buah dao lainnya, dan 5 orang suci surgawi mengejarnya. Tiba-tiba,
Kedua dewa kuno Taichi mengulurkan tangan mereka, dan langit serta bumi berputar, dan ruang berputar cepat seperti diagram Taichi. 5 orang suci surgawi itu buru-buru berhenti dan menghancurkan diagram Taichi itu. Mereka mendongak dan melihat bahwa dua dewa kuno Taichi dan selir Yantian telah menghilang tanpa jejak. Tidak perlu mengejar mereka. Pendeta Hao mengambil lengan selir Yantian yang patah dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kita semua adalah 10 pendeta. Kita akan bertemu lagi dan lagi. Kita masih bisa menggunakan mereka di masa depan. Tidak perlu membunuh mereka semua. Yang Mulia Huo, Yang Mulia Gong, dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Yang Mulia Huo maju dan mengambil bunga dao. Ia menggantungnya di pohon dao, lalu mengambil pohon dao milik orang suci asli istana Miluo dan membawanya ke Yang Mulia Hao. Penghormatan surgawi Hao menatapnya dengan penuh minat. Ketika dia melihat bahwa dia telah membawa pohon dao bunga dao kepadanya, dia tersenyum dan berkata, kesetiaanmu patut dipuji. Pemuja api surgawi membungkuk dan berdiri di depannya. Para pemuja surgawi lainnya semua berpikir bahwa buah dao itu baik, dan bunga dao juga tidak buruk. Namun, yang benar-benar berguna bagi kita para pemuja surgawi adalah pohon dao. Tanpa pohon dao, dari mana buah dao akan berasal? Penghormatan surgawi Hao datang ke hadapan pohon dao milik orang suci asli istana Miluo. Dia berkata dengan santai, pohon dao di sini sebagian besar telah layu dan dao agung telah terhapus. Pohon ini tidak begitu berguna. Namun, pohon dao ini masih bagus. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pemilik pohon dao luar biasa dan jauh lebih unggul daripada yang lain. 4 dewa langit tetap diam. Pandangan mereka tertuju pada pohon dao. Mereka juga menginginkan buah dao dari pohon dao, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Buah dao dapat meningkatkan alam dao. Saudaraku Langsuan memperolehnya dan meningkatkan kultivasi alam daunnya ke lapisan surgawi ke-28. Namun, alam daunnya palsu. Dia mengandalkan buah dao untuk meningkatkan kultivasinya. Buah itu mungkin terlihat kuat, tetapi sebenarnya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Penghormatan surgawi Hao melanjutkan, pohon dao berbeda. Pohon dao mencatat proses pencapaian dao. Memetik buahnya bagus, tetapi fondasinya tidak stabil. Hanya dengan melihat proses pencapaian dao pihak lain, itu akan menjadi manfaat terbesar bagi kita. Perkataannya membuat keempat dewa langit lainnya menganggukkan kepala sambil berpikir. Bahkan Dewi Taisu pun tak kuasa menahan diri untuk memuji dalam hatinya, Dewa kuno Taiji mengizinkanku memilih selir surgawi Hao. Sepertinya itu langkah yang bagus. Bakat dan kemampuan selir surgawi Hao jauh di atas selir surgawi lainnya. Dewa kuno Taiji muncul, tetapi dia memilih selir kekaisaran Yan. Ini langkah yang buruk. Aneh, mengapa mereka berdua memilih selir kekaisaran Yan? Dia tidak dapat memahami maksud Dewa kuno Taiji. Dewa Hao mengangkat tangannya dan melemparkan buah dao kepada Dewa Huo. Dewa Huo terkejut dan senang, tetapi dia tidak berani menerimanya. Yang Mulia Surgawi Hao berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran Suandu tidak memberimu keuntungan apapun. Keuntungan yang dibawa oleh buah dao ini tidak kalah dengan dao surgawi Suandu. Itu dapat dianggap sebagai kompensasi untukmu. Pendeta surgawi Huo amat bersyukur hingga ia menitikkan air mata. Pendeta Hao memetik bunga dao dan memberikannya kepada pendeta Su. Ia tersenyum dan berkata, akan ada banyak waktu di masa depan. Saat kita membunuh orang untuk masuk ke Yudu, rekan Tao Su akan menerima manfaat yang lebih baik. Raja Dewa Leluhur tersenyum dan berkata, saya telah menerima manfaat terbesar di Suandu. Saya tidak akan mengambil manfaat apapun kali ini. Penghormatan surgawi yang agung tertawa dan berkata, ibu kota Giok adalah manfaat terbesar. Itu hampir tak terbatas. Bagaimana mungkin itu kurang dari manfaat raja yang saleh? Aku berutang padamu terlebih dahulu. Raja Dewa Leluhur tersenyum dan setuju. Dewa Agung-Agung menyerahkan seluruh pohon dao kepada Dewa Agung Gong. Dewa Agung Gong tercengang. Jika Dewa Agung-Agung memberikan pohon dao kepadanya, bukankah dia tidak akan menerima manfaat apapun? Saya akan menggunakan pohon dao ini untuk ditukar dengan urat nadi mineral milik rekan Daois Gong. Bagaimana menurutmu, rekan Daois Gong? Tanya Hao Tian, seorang pemuja surgawi, sambil tersenyum. Mendengar ini, Taisu merasa lega. Aku tidak salah menilai dia. Pemuja surgawi Hao Tian telah sepenuhnya tunduk padaku. Dia tahu bahwa semakin kuat aku, semakin banyak manfaat yang akan dia terima. Sekarang, dia telah dengan sepenuh hati mempersiapkan batu suci Taisu untukku. Gong yang sangat terhormat itu sedikit terkejut. Ia membungkuk dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak berani? Namun, 10% dari hasil tambang itu adalah milikmu yang sangat terhormat. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Pendeta Hao tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh,
Rekan Taois Gong, tentu saja Anda harus memberinya apa yang Anda janjikan. Jika Anda memberi saya tambang ini, saya akan memberinya 10%. Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Guru Surgawi Huo berkata, Saudara Hao, kami tidak menemukan jejak guru surgawimu di istana jubah harum tadi. Dia mungkin memancing kami ke sini untuk menyingkirkan kami dengan bantuan monster-monster tua di istana. Master Surgawi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak sebegitu dangkalnya sampai-sampai berpikir bahwa dia bisa membunuh kita dengan bantuan monster-monster tua di istana. Dia mungkin punya rencana lain. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa kota suci ini agak mirip dengan ibu kota Giok Pengadilan Surgawi. Penghormatan surgawimu pasti telah menyelamatkan sisa jiwa bangsawan surgawi dan jiwa Kaisar Selatan. Karena dia menemukan tempat ini, mengapa dia memikat kita ke sini? Sekalipun dia sangat pintar, dia pasti tidak dapat memikirkan niat Kinmu untuk memikat mereka ke sini. Namun, bagi surga yang sangat luas, tempat ini dipenuhi dengan harta karun. 1 pohon dao dan 2 buah dao tidak dapat memuaskannya. Kekayaan yang sebenarnya adalah seluruh kota suci. Jika aku dapat memindahkan kota suci ini ke istana surgawi dan menggunakannya sebagai ibu kota Giok istana surgawi, bagaimana mungkin kaisar tertinggi dan ayahku, asal mula yang absolut, dapat dibandingkan dengan kekuatan ini? Inilah kaisar abadi yang sejati. Dia melangkah maju dan terus menjelajahi kota suci. Dewa api surgawi memegang buah dao di tangannya dan menatap buah dao yang tergantung di pohon lain. Buah dao itu compang camping dan ada mayat wanita cantik di dalamnya. Itu adalah mayat wanita yang telah disegel dan dibunuh oleh aula pembawa dupa. Api surgawi yang mulia, ayo berangkat. Void Heavenly Venerate menoleh ke belakang dan tersenyum. Pohon dao telah layu, dan buah dao tidak berguna. Dewa api surgawi menarik kembali pandangannya dan mengikuti keempat dewa surgawi itu. Tidak lama setelah mereka pergi, selir Tianqiang batuk darah saat berjalan mendekat. Dia datang ke pohon dao yang layu, menatap buah dao yang compang camping, dan membungkuk. Rekan Taois, wanita dalam buah dao itu tiba-tiba duduk tegak dan menoleh untuk menatapnya. Keberadaan yang telah mencapai dao berenang bersama ikan dan udang. Sungguh menyedihkan, sungguh menyedihkan. Nyonya Qitian mencibir dan berkata, kamu juga makhluk yang telah mencapai dao. Bukankah kamu dipaksa berpura-pura mati oleh kemampuan ilahi ikan dan udang untuk melarikan diri? Rekan Taois, kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri, jadi tidak perlu menertawakanku. Aku datang untuk mencarimu karena aku ingin bergandengan tangan denganmu. Wanita dalam buah dao berkata, Kaisar tertinggi, statusmu saat ini diberikan kepadamu oleh Istana Miluo. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar kembali Istana Miluo. Nyonya Qiangtian terkejut. Kau mengenaliku. Tuan Istana Miluo menangkap semua binatang aneh di dunia, menciptakan binatang void, dan memberikannya kepadamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan binatang void? Wanita dalam buah dao itu mencibir. Tuan Istana Yiluo berharap kamu bisa mengorbankan lebih banyak makhluk, tetapi siapa yang mengira bahwa kamu tidak berguna dan merusak situasi baik yang telah dia ciptakan untukmu? Tuan Istana Yiluo, ibu kota Giok ini. Kota ini adalah Istana Yiluo. Di sisi lain, Dewa Kuno Taiji dan selir kekaisaran Yan dengan cepat melarikan diri dari ibu kota istana leluhur. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar si Qiluo yang melarikan diri. Si Qiluo tidak dapat menahan rasa khawatir ketika melihat ketiga sosok suci ini, dan dia berpikir dalam hati bahwa keadaan tidak terlihat baik. Tiba-tiba, Kaisar Langsuan terbang dan mendarat di sampingnya. Si Qiluo akhirnya menghela napas lega. Dewa Kuno Taiji melihat kedatangan Kaisar Langsuan, dan hatinya terasa dingin. Dia tidak membunuh si Qiluo. Ketiga dewa itu masing-masing memiliki lukanya sendiri. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Yang mulia Hao Tian sudah berkuasa, tetapi kita masih saling waspada. Kemunduran ini adalah peringatan. Kaisar Langsuan melirik selir Yan dan si Qiluo. Dia mencibir dan berkata, jika kita terus berjuang sendiri, Yang mulia surgawi Hao Tian akan mengalahkan kita satu persatu. Pada akhirnya, dia akan menyatukan dunia dan menjadi kaisar surgawi. Dan kita akan menjadi tawanan atau mati tanpa tempat pemakaman. Selir Yan berkata dengan acuh tak acuh, jika Kaisar dapat membantuku menaklukkan si Qiluo, maka kita tidak akan takut pada Yang mulia surgawi Hao Tian. Si Qiluo tersenyum dan berkata, kakak, setelah memurnikanku, kau akan menjadi eksistensi di istana surgawi yang telah mengolah 36 istana surgawi. Pada saat itu, akankah Langsuan masih menjadi tahanan? Bisakah kau melepaskan saudara ipar dan putra Gongfu? Selir Yantian mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kaisar ilahi Langsuan mengalami sakit kepala.
Salah satu dari mereka adalah permaisuri sementara yang lainnya adalah Yuanmu. Mereka berdua adalah duri dan memiliki dendam yang dalam. Mustahil bagi mereka untuk bergandengan tangan. Meskipun dia ingin bergabung dengan mereka, dia harus waspada terhadap mereka. Aliansi ini seperti tumpukan pasir lepas. Pada saat ini, terdengar suara berat dari kejauhan, suaranya seperti suara seorang kaisar. Jika Hauer berkuasa, permaisuri harus mati, dan Yuanmu harus mati. Sebagai saudara Hauer, Langsuan harus mati. Tidak mungkin kau menjadi tawanan. Mereka bertiga terkejut dan buru-buru menoleh ke arah suara itu. Kedua dewa kuno Taiji juga sedikit berubah ekspresinya. Mereka membungkuk bersama dan berkata, "Saudara Dao." Suara itu mendekat dengan sangat cepat. "Tapi kamu bisa tenang dan bergandengan tangan karena, Langsuan, kamu adalah putraku. Permaisuri dan Yuanmu, kamu adalah wanitaku." Master Surgawi Xiao berjalan ke arah mereka. Auranya tak terduga. Dia berjalan di depan mereka berlima dan pertama-tama menyapa Dewa Kuno Taiji. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Kita adalah keluarga yang harmonis." Mimin ucapkan terima kasih untuk Kik Lindong 02, Yong Herman, Pitoyo Ariwijoyo, Darwis Samsul, Erik Purwanto Erik, Ari Ananda, Erwan Yudi, Sutasdik, Alvin Ashifa, Bahkoplak, Cecep Hidayatullah, Mata Elang, Infinity War, Saryono, Darlan Basiha, Agus Ferianto, dan lain-lain. Terima kasih atas komentar baiknya. Dengan dukungan sahabat semua, Mimin tambah semangat lagi membuat konten. Dukung Mimin terus dengan like, subscribe, dan berkomentar baik. Tanpa kalian, Mimin hanya butiran debu di lautan YouTube, hehehehe. Mimin juga minta maaf kalau ada kesalahan di dalam konten Mimin yang kadang ada pengulangan episode. Dikarenakan, novel rujukan Mimin semakin ke depan semakin rumit, dan juga terkadang, ada episode ganda tetapi babnya berbeda, itu membuat Mimin pusing. Terima kasih semuanya. I love you.